Halo, selamat datang kembali. Pernah nggak sih kamu lihat isi dompet atau saldo rekening, terus mikir, loh, kok duit kayaknya cepet banget habisnya ya? Kalau pernah, tenang, kamu nggak sendirian. Coba deh kita inget-inget. Pernah ngerasa nggak uang jajan atau uang buat makan siang itu rasanya kayak nguap gitu aja? Kayaknya jauh lebih cepat habis dibanding beberapa tahun lalu. Padahal jumlahnya sama. Tapi kok yang bisa dibeli makin sedikit ya? Gini deh, kita ambil contoh yang deket banget sama kita semua. Ingat gak tahun 2020-an, semangkuk bakso enak itu mungkin harganya masih sekitar Rp12.000. Nah, sekarang gimana? Buat semangkuk bakso yang sama, kita mungkin harus keluarin 18.000 atau bahkan lebih. Itu naiknya 50% loh. Sebenarnya ada apa sih ini? Nah, fenomena ini, perasaan di mana uang kita kayaknya makin gak ada tenaganya, itu ada namanya. Yuk kita kenalan sama kekuatan tak kasat mata yang diam-diam ngaruhin isi dompet kita setiap hari. Secara resmi, ini namanya inflasi. Nah, yang penting banget dari definisi ini ada dua kata kunci, berkelanjutan dan tingkat harga umum. Jadi, ini bukan cuma soal harga bakso yang naik, tapi harga berbagai macam barang dan jasa naik barengan dan naiknya terus-terusan. Jadi intinya apa? Gampangnya, kekuatan beli uang kita itu merosot. Oke, terus gimana cara kita tahu seberapa parah demam kenaikan harga ini? Nah, para ekonom itu punya alat ukur utamanya, namanya Indeks Harga Konsumen, atau biasa disingkat IHK. Anggap aja ini kayak termometer buat ngecek kesehatan harga di sebuah negara. Konsep di balik IHK ini adalah keranjang pasar. Tapi ini bukan keranjang belanja beneran ya. Ini tuh semacam daftar belanjaan hayalan yang isinya barang dan jasa yang paling sering dibeli sama masyarakat umum, mulai dari makanan pokok sampai ongkos transportasi. Proses ngitungnya mungkin kedengaran ribet, tapi sebenarnya logis kok. Pertama, pemerintah nentuin dulu apa aja isi keranjang itu. Kedua, setiap bulan mereka nyatet harga dari semua barang tadi. Ketiga, mereka totalin semua biayanya. Dan terakhir, persentase kenaikan atau penurunan dari total biaya keranjang, itulah yang jadi angka inflasi resmi. Nah, ini contoh bagus biar kebayang keranjang pasar di Indonesia itu isinya apa. Ya isinya hal-hal yang beneran kita konsumsi, beras, cabai, telur, bahkan pulsa data sama bensin. Tiap barang itu punya bobot yang beda, tergantung seberapa besar porsi pengeluaran kita buat barang itu. Beras misalnya, bobotnya pasti lebih gede daripada cabai kan? Oke, kita udah tahu apa itu inflasi dan gimana cara ngukurnya. Sekarang, pertanyaan paling penting, kenapa inflasi bisa terjadi? Yuk kita intip mesin penggerak di balik kenaikan harga ini. Umumnya, ada dua penyebab utama dari dalam negeri. Pertama, demand pull atau tarikan permintaan. Ini gampangnya gini, semua orang pengen beli barang, tapi barangnya terbatas. Jadinya rebutan kan, ya otomatis harganya naik. Yang kedua, cost push atau dorongan biaya. Nah kalau ini dari sisi produsen, kalau biaya buat bikin barang, kayak bahan baku atau gaji karyawan naik, ya mau nggak mau mereka harus naikin harga jualnya biar nggak rugi. Selain dua itu, ada juga inflasi impor. Dan ini penting banget buat kita di Indonesia. Jadi kalau nilai rupiah lagi melemah lawan dolar, harga barang-barang impor otomatis jadi lebih mahal. Ini jadi pengingat kalau ekonomi kita tuh nyambung banget sama kondisi dunia. Tapi tunggu dulu, emangnya inflasi itu selalu jadi musuh? Ternyata nggak juga loh. Ada dua sisi mata uang dari yang namanya inflasi ini. Inflasi yang ringan dan stabil, anggap aja di angka 2-3% setahun, itu malah bisa jadi tanda ekonomi lagi sehat dan bertumbuh. Ini bikin orang jadi mau belanja. Tapi, inflasi yang tinggi dan nggak bisa ditebak, nah itu baru yang buruk. Dia ini kayak pencuri tak terlihat, yang diam-diam ngerogoh nilai tabungan kita dan bikin semua jadi serba nggak pasti. Biar kita kebayang seberapa bahayanya inflasi yang lepas kendali, mari kita lihat contoh paling ekstrim dalam sejarah. Sebuah mimpi buruk yang disebut hiperinflasi. Sejarah ngasih kita pelajaran mahal tentang bahayanya kalau prinsip-prinsip dasar ekonomi diabaikan. Ketika pemerintah nyetak uang gila-gilaan tanpa ada pertumbuhan ekonomi yang jelas, biasanya buat bayar utang yang numpuk, itu bisa jadi jalan pintas menuju kehancuran moneter. Coba lihat Jerman di awal tahun 1920-an. Cuma dalam 2 tahun, nilai mata uang mereka hancur lebur. Dari yang awalnya 60 mark buat $1, jadi 4,2 triliun mark buat $1. Nolnya banyak banget sampai susah ngebayanginnya. Dan inilah hasilnya. Sebuah masa di mana uang itu beneran lebih murah daripada kertas buat wallpaper. Orang-orang sampai bakar uang buat ngangetin badan, karena lebih murah daripada beli kayu bakar. Nilainya udah bener-bener musnah. Oke, setelah lihat skenario paling horor tadi, kita balik lagi ke Indonesia.
Gimana caranya negara kita mastiin hal kayak gitu nggak terjadi? Nah, disinilah peran Bank Sentral kita, Bank Indonesia, jadi krusial banget. Senjata utama Bank Indonesia buat melawan inflasi itu namanya BI Rate. Ini adalah suku bunga acuan yang jadi patokan buat semua bank komersial. Anggap aja ini kayak pedal gas dan rem buat perekonomian kita. Gimana cara kerjanya? Ini kayak reaksi berantai yang pinter. Waktu BI menaikkan suku bunganya, pinjam uang di bank jadi lebih mahal, tapi nabung jadi lebih menarik. Akibatnya, orang-orang dan perusahaan jadi ngerem belanjanya. Proses pendinginan permintaan inilah yang bantu ngerem laju kenaikan harga. Tapi ini memang tindakan penyeimbangan yang sulit. Tujuannya menekan inflasi, tapi di sisi lain ini juga bisa sedikit memperlambat pertumbuhan ekonomi. Itulah tantangan bank sentral. Jadi, dampaknya buat kita secara pribadi gimana? Ya, ini kayak pedang bermata dua. Di satu sisi, bunga tabungan atau deposito kamu bisa naik. Di sisi lain, kalau kamu berencana ambil kredit motor atau rumah, cicilannya bisa jadi lebih mahal. Selalu ada timbal baliknya. Jadi apa sih inti dari semua ini? Ujung-ujungnya, ini semua adalah soal mencari keseimbangan. Kita tutup dengan kutipan dari ekonom Thomas Sowell. Ini jadi pengingat yang tajam kalau mengelola inflasi itu bukan cuma soal teori ekonomi, tapi juga seni menyeimbangkan antara apa yang secara ekonomi itu rasional dan apa yang secara politik bisa dilakukan. Sebuah tantangan abadi dalam menjaga agar uang di dompet kita tetap berharga. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di analisis berikutnya.